Namun sejauh ini, menurut Kementerian Luar Negeri, bahasa Indonesia sudah dipelajari hingga 52 negara. Banyak ya, 52 Bagi negara beberapa guys. negara. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sentiasa bantu support, dukung us juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan kepada kalian yang baru yang masih belum gabung. Ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Kan subscribe itu kan gratis aja gang. Okeylah, seperti biasanya sebelum as mulai, as ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video as kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, diberikan kekuatan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian yang dihadapan, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesembuhan jika sedang diuji dengan kesakitan, diberikan kesenangan dan ketenangan jika sedang galau, dan kepada saudara-saudara kita di Palestina, kita doakan sentiasa diberikan kekuatan dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini saya react satu lagi video daripada channel catatan ini. Jangan lupa untuk kalian bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita, okey? Kali ini kita akan melihat bahasa Indonesia dianggap penting di negara ini. Justru itu 10 negara ini yang suka dengan bahasa Indonesia. Okey. Negara apakah itu? Yuk, ikut us react. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk, kita mulai. Bismillah. Dan saya berkata, oh saya bisa bicara bahasa Indonesia. Mereka berkata, what? Banyak yang nanya, What? aku bisa lancar ngomong bahasa Indonesia padahal tinggal di desa kecil di Hungaria. Jawabannya gampang, karena aku sangat mengagumi budaya dan orang Indonesia. Mahal. Tidak mahal saudara. Ternyata kita semua orang Indonesia, kamu juga. Orang Indonesia. Mahal saudara. Kayak marah dia ya. Halo sahabat Citizen. Bahasa Indonesia memang merupakan bahasa Nusantara. Bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai bahasa yang beraneka ragam di Indonesia. Namun tahukah Anda, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di luar negeri. Bukan hanya 1 atau 2 negara, namun sejauh ini menurut Kementerian Luar Negeri, bahasa Indonesia sudah dipelajari hingga 52 negara. Banyak ya, 22 negara Bagi beberapa guys. negara di bawah ini, bahasa Indonesia dianggap penting dan mereka senang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, berikut ini daftarnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silahkan subscribe channel kami sekarang, untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Rusia menguasai 1/8 bagian dari dunia ini. Rusia, sebuah negara adidaya di Eropa Timur, mulai jatuh hati pada Indonesia. Kecintaan masyarakat Rusia terhadap Indonesia ditandai dengan mulai meningkatnya hubungan antara dua negara dari masa ke masa. Tak hanya hubungan diplomasi, namun hubungan antar warga di sektor pariwisata hingga pendidikan mulai nyata terlihat. Hingga kini, bahasa Indonesia cukup dikenal di Rusia. Beberapa kampus di sana memiliki kelas khusus bahasa Indonesia. Antusiasme masyarakat Rusia untuk mempelajari bahasa Indonesia sangatlah tinggi. Sehingga KBRI Moskow membuka kelas bahasa Indonesia untuk mengakomodasi para pecinta bahasa Indonesia yang berada di Rusia. Ukraina adalah salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting untuk dipelajari. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev pada tahun 2012. Pemerintahan Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang belajar di program studi tersebut. Nah, sebenarnya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev telah dibuka sejak tahun 1997. Namun, karena tenaga pengajar kurang, akhirnya sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2012. Tiongkok. Negara tirai bambu ini juga antusias mempelajari bahasa Indonesia.
Hal ini pun disebabkan karena kerjasama di berbagai bidang dengan bangsa Indonesia telah terjadi selama lebih dari 60 tahun. Tiongkok merasa bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting untuk dipelajari bagi mereka. Nah, salah satu kampus di sana yang mempelajari bahasa Indonesia adalah Kampus Internasional Guangdong University of Foreign Studies. Di Guangdong ya? Perguruan tinggi di Tiongkok ini mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Suriname. Hubungan antara Indonesia dengan Suriname bisa dikatakan cukup dekat. Hal ini tak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintahan kolonial Belanda membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang masih fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Bahkan KBRI Paramaribo telah membuka kursus bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Suriname. Hungaria. Kelas bahasa Indonesia di Hungaria telah dibuka baru-baru ini untuk mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi. Salah satu negara di Eropa ini memiliki kelas bahasa Indonesia pada Universitas Budapest Business School dan University of Applied Science. Di Budapest. Para pelajar di dua pendidikan tinggi ini sangat antusias mempelajari bahasa Indonesia. Inggris menjadi negara berikutnya yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, terutama pada kebudayaan asli tanah air. Salah satu alat musik tradisional Indonesia, yaitu angklung dan gamelan, menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris. Whitefield School yang terdapat di London Utara dan juga Havering Music School yang terletak di bagian London Timur merupakan sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka. Thailand. Minat belajar budaya dan bahasa Indonesia di Thailand terbilang cukup tinggi, terbukti hingga saat ini. Thailand telah membuka mata kuliah pilihan bahasa Indonesia bagi mahasiswa S1 di sejumlah universitas. Nah, sebut saja Chulalongkorn University, Naresuan University, dan masih banyak lagi. Bahkan, siswanya berkesempatan langsung mempelajari bahasa dan budaya Indonesia langsung di tanah air lewat program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Malaysia menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi sehari-hari. Sejatinya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang mirip. Warga Malaysia pun rata-rata bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari campuran bahasa Melayu dan Belanda. Sedangkan bahasa Melayu yang dipakai orang Malaysia merupakan campuran dari bahasa Melayu dan Inggris. Belanda dan Indonesia terikat sejarah yang panjang karena kerajaan di Eropa itu merupakan penjajah terlama di Indonesia. Nah, studi bahasa Indonesia, bahasa lokal berbagai daerah, budaya, masyarakat, seni, dan sebagainya telah dimulai sejak era kolonialisme. Tidak mengherankan jika ada banyak kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Nah, selanjutnya, studi formal tentang Indonesia dapat ditemukan di Universitas Leiden karena mereka memiliki jurusan khusus tentang bahasa Indonesia, termasuk bahasa Jawa. Brunei Darussalam. Brunei merupakan salah satu negara tetangga dan berada satu pulau dengan Indonesia, tepatnya di Pulau Utara Kalimantan. Masyarakat Brunei Darussalam juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-harinya.
Nah, tadi kita dapat saksikan bagaimana bahasa Indonesia ini dianggap penting juga di 10 negara disenaraikan tadi, dan kita lihat bagaimana bahasa Indonesia telah mendominasi, boleh kita katakan mendominasi kerana sudah dipelajari ataupun ada penutur-penuturnya di 50 buah negara di belahan dunia ini. Dan kita melihat bagaimana 10 negara tadi, Malaysia juga tersenarai, Brunei, ada Thailand juga, ada Belanda, ada Britain, banyak lagi negara-negara yang tersenarai, dan kita melihat bagaimana bahasa Indonesia ini benar-benar telah mendunia. Dan kita melihat bagaimana mereka bukan sahaja belajar tentang bahasa Indonesia, bahkan mereka juga belajar tentang bagaimana adat dan budaya dan banyak lagi hal tentang negara istimewa Indonesia. Dan ya, begitu bangga sekali pastinya rakyat Indonesia bila mengetahui bahawa bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah bisa diberi dipertuturkan oleh banyak negara-negara luar. Masya Allah, luar biasa. Dan kita melihat bagaimana sumbangan dan kepentingan bahasa bukan sahaja hanya untuk mempelajari komunikasi, tapi mereka belajar juga tentang adat dan budaya. Itu lebih luar biasa. Okey, sampai ke sini lebih video reaction untuk kali ini. Pada kalian telah nonton barang dengan sampai habis video ini, jutaan terima kasih. Ucapkan ketemu lagi, insyaAllah kita mulai video. Assalamualaikum, jaga diri sama, dadah.